Menhub mengungkap akan menginvestigasi asal-usul kayu gelondongan yang menyapu bersih rumah warga bersama Polri. Untuk itu, Satgas PKH akan dilibatkan untuk segera menemukan dan menindak tegas pelaku di balik perusakan hutan di Sumatera Utara dan Aceh. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Berapa hal yang telah dan akan kami lakukan. Sebenarnya jam 11.30 tadi saya bertemu dengan Bapak Kapolri, namun karena Pak Kapolri ada urusan mendadak dengan tim reformasi Polri, maka pertemuannya akan ditunda pada jam 5 nanti. Menindaklanjuti MOU antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam ruang lingkup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerjasama untuk melakukan investigasi tentang asal usul kayu ilegal tersebut. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Inilah kondisi wilayah di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang diliput jurnalis Kompas TV pada Rabu kemarin. Hampir seluruh wilayah desa dipenuhi tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang pada akhir November lalu. Warga pun berjuang menyeberangi desa dengan menggunakan batang kayu yang melintang sebagai jembatan darurat. Lebih lengkap dari Raker Komisi 4 dengan Menteri Kehutanan sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Yanuar Ruslim di gedung DPR RI. Asri, untuk saat ini DPR telah memanggil Menteri Kehutanan dan seperti apa sebenarnya komitmen dari Kementerian Kehutanan terkait dengan kayu gelondongan yang ditemukan di sejumlah wilayah baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, dan bagaimana mengusut tuntas pelaku ataupun di balik kayu gelondongan itu? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI, bahwa Kementerian Kehutanan telah membentuk tim investigasi gabungan bersama Barreskrim Polri sebagaimana MOU yang telah diteken antara Kementerian Kehutanan dengan Kapolri, yang nantinya tim ini akan turun langsung ke 3 lokasi terdampak banjir dan longsor terparah, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Penyelidikan tidak hanya dilakukan untuk menelusuri atau menyelidiki soal kayu gelondongan di lokasi banjir, tetapi juga menelusuri dokumen peredaran kayu, izin tebangan, hingga potensi penyalahgunaan dokumen resmi seperti PHAT dan atau SIPUHH. Kemudian tim gabungan ini akan bekerja dengan metode forensik kehutanan, termasuk menelusuri titik awal kayu melalui polanya di hulu das atau daerah aliran sungai, kemudian mencocokkan jenis kayu dengan wilayah asal, dan memeriksa aktor perusahaan atau perorangan yang berpotensi terlibat. Dan tadi juga disebutkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat bersama Komisi 4 DPR bahwa akan dilakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi atas bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Selain itu, Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden ini akan mencabut sekitar 20 izin PBPH yang berkinerja buruk seluas 750.000 hektar se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Tadi juga sempat disinggung soal RUU Kehutanan, kemudian juga UU Otonomi Daerah yang perlu ada perbaikan ataupun juga perlu direvisi untuk kemudian bisa mengakomodir hal-hal yang diperlukan dan juga meminimalisir ataupun juga mengantisipasi hal-hal seperti yang sudah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mengenai tindak lanjut dari kayu gelondongan yang ditemukan di lokasi banjir, seperti yang sudah saya tadi sebutkan, tentunya jika terbukti ada tindak pidana, maka akan ditindak secara hukum, diproses secara hukum, tidak hanya untuk perusahaan
tapi juga jika ada perorangan yang terlibat maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, Juno. Ya, Sri, tadi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap juga sejumlah data, terutama tren penurunan deforestasi dari 2024-2025. Lalu sebenarnya apa saja temuan terkait dengan kerusakan hutan di sana? Tentunya banjir bandang dan juga longsor ini telah terjadi di Sumatera. Sebetulnya ada beberapa temuan awal yang cukup menguatkan dugaan kerusakan ekosistem hulu berdasarkan yang disebutkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kemenhub menyebut bahwa kerusakan hutan paling parah ini terjadi di daerah hulu sungai, terutama di Aceh bagian tengah dan sejumlah titik di Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Dari laporan investigasi di lapangan, tercatat 152 batang kayu gelondongan ditemukan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, lengkap dengan 2 ekskavator dan 1 bulldozer yang diduga digunakan untuk mengangkut kayu yang juga ini dilaporkan tadi dalam rapat bersama Komisi 4 DPR. Kemudian di Tapanuli Selatan ada 87 batang kayu rimba campuran tanpa dokumen yang semuanya sudah disita dari 4 truk yang beroperasi tanpa izin sah. Kemudian temuan yang lebih besar juga terjadi di Aceh Tengah, di mana sekitar 86,6 meter kubik kayu ilegal ini sudah diamankan dari lokasi tebangan liar di luar kawasan yang memiliki izin. Temuan-temuan ini tentunya menunjukkan bahwa aktivitas pembalakan, kemudian penebangan di luar konsesi, kemudian pemanfaatan lahan yang tidak terkendali ini membuat wilayah hulu jauh lebih rentan dan dalam menghadapi curah hujan ekstrim seperti yang terjadi pekan lalu. Sehingga ketika curah hujan cukup tinggi, keadaan di hulu sungai ini tidak memadai atau tidak bisa menampung air, tentunya bencana ini akan terjadi sebagaimana yang telah terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Sehingga itu temuan yang memang sudah ditemukan oleh Kementerian Kehutanan bersama dengan Polri begitu untuk kemudian nanti ditindaklanjuti. Tim gabungan Kemenhub Polri tentunya sudah mengamankan juga barang bukti dan sudah dalam proses menelusuri asal-usulnya dan tinggal nanti menindaklanjuti apakah ada perusahaan atau perorangan yang terlibat dan melakukan pelanggaran begitu yang menyebabkan parahnya bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kembali ke Anda, Juli. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dan Yanuar Ruslim dari Gedung DPR RI Jakarta.